Halo, selamat datang di podcast Bara Widya. Kembali lagi bareng saya, Bara. Pada podcast kali ini, kita akan ngobrol tentang menunda-nunda. Pernah nggak sih kalian ngalamin burnout, pekerjaan menumpuk, tiba-tiba harus dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu yang sama? Dan akhirnya pekerjaan itu dikerjakan dengan terburu-buru dan kualitasnya tidak sebaik ketika kita mengerjakannya satu persatu dengan fokus yang lebih baik. Nah, menumpuknya pekerjaan itu bisa jadi karena kita tunda. Harusnya diselesaikan 2 minggu yang lalu, ditunda-tunda, akhirnya menumpuk beberapa pekerjaan di waktu yang sama. Nah, untuk itu kita akan membahas satu persatu mengapa kita menunda-nunda apa yang harusnya kita lakukan. Ada 4 alasan kita menunda-nunda. Yang pertama adalah karena kita bosan. Kebosanan bisa datang karena kita melakukan rutinitas yang itu-itu saja. Misalnya kalau saya kadang-kadang bosan menulis, setiap hari menulis esai, feature, dan tulisan-tulisan yang lainnya. Lalu pada satu titik, saya merasa bosan mengerjakan hal itu saja, walaupun objek yang ditulis berbeda-beda. Nah, untuk itu kemudian pada satu masa, saya menunda tulisan-tulisan saya yang harusnya saya kerjakan lebih awal. Kemudian pada satu masa, tulisan itu beberapa tertumpuk di waktu yang sama dan saya harus mengerjakannya secara bersamaan pula. Hal ini juga bisa terjadi pada rutinitas-rutinitas yang lain yang kita bisa jadi merasa bosan terhadap pekerjaan itu. Nah, untuk mengatasi kebosanan ini, yang pertama adalah kita mesti mengetahui, menyadari bahwa kita memang bosan. Sadari perasaan itu, kemudian sadari bahwa energi kita menurun, gairah kita mulai berkurang, dan mungkin juga kita merasa lelah secara fisik. Lelah secara fisik bisa jadi karena memang bosan terhadap pekerjaan, atau memang lelah secara fisik yang memang disebabkan karena berkurangnya daya tahan tubuh. Kalau memang sungguh-sungguh terjadi karena memang mekanisme tubuh yang berkurang, oleh sebab itu kita mesti memeriksakan diri kita ke dokter. Kecuali menurunnya daya tahan tubuh itu karena psikosomatis, karena deadline, karena tekanan pekerjaan, lalu berbagai macam penyakit tiba-tiba mulai datang. Kalau itu tentunya penyakit yang timbul karena psikologis, oleh sebab itu mesti diselesaikan secara psikologis pula. Salah satunya dengan menyadari bahwa kita sedang tertekan dan merasa bosan. Yang kedua, kita menunda pekerjaan adalah kewalahan dengan banyaknya pekerjaan. Kalau di awal tadi, kita tunda akhirnya pekerjaannya menumpuk. Kalau ini memang pekerjaannya sudah banyak dan kita bingung mau menyelesaikan yang mana dulu, yang A dulu atau yang B dulu. Akhirnya oke deh, aku selesaikan yang A dulu, yang B tak tunda. Nah, ketika ditunda, besoknya ada pekerjaan baru lagi, akhirnya salah satunya harus ditunda lagi. Nah, kalau pekerjaannya ada 3, 4 atau 5, separuhnya ditunda, maka itu tidak akan pernah selesai. Oleh sebab itu, jika kita mengalami kewalahan terhadap banyaknya pekerjaan kita harus melakukan skala prioritas. Mana yang punya dampak paling besar, mana yang paling penting untuk dikerjakan lebih awal, dan mana yang membutuhkan deadline lebih awal. Nah, kerjakan berdasarkan prioritas itu tanpa melakukan penundaan. Jadi jangan ditunda, tapi hanya diurutkan saja, beda dengan ditunda. Kalau ditunda itu tanpa pertimbangan apapun, pokoknya aku senang mengerjakan yang ini, yang lain aku tunda besok. Nah, tetapi kalau dengan pertimbangan skala prioritas, tentu saja itu akan diselesaikan berdasarkan urgensi masing-masing pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah kita tidak benar-benar menikmati apa yang kita kerjakan. Nah, tentu saja kan semua orang tuh pengen ya ngerjain sesuatu tuh yang sesuai dengan passion dia, sesuai dengan kegemaran dia, sesuai dengan kesukaan dia gitu. Tetapi pada kenyataannya jarang sekali ada orang diberi pekerjaan yang sangat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seringkali kita mesti menyelesaikan pekerjaan yang tidak kita sukai. Dan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ed Forman, dia mengatakan bahwa orang-orang sukses melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang yang tidak sukses. Mereka sebenarnya tidak suka mengerjakan hal itu, tetapi mereka kerjakan. Dan tentu saja ini adalah hal yang penting untuk menuju ke kesuksesan. Karena banyak sekali pekerjaan remeh-temeh
yang dipilih oleh banyak orang. Semua orang bisa mengerjakan pekerjaan itu, tapi pekerjaan-pekerjaan tertentu dihindari oleh banyak orang. Nah, tentu justru karena dihindari, justru karena sulit, kita harus mengerjakannya dan kita harus pilih itu untuk kita selesaikan. Karena itu menjadi pembeda kita dengan orang lain. Kalau orang lain mengerjakan remeh-temeh dan menghindari pekerjaan yang sulit, ya sudah, yang sulit tak ambil. Supaya kita menjadi istimewa dan menjadi unggul dibandingkan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Karena pada prinsipnya, seperti di awal tadi, kita nggak mungkin hanya mengerjakan hal-hal yang kita sukai. Seringkali kita mesti mengerjakan hal-hal yang tidak kita sukai, dan itu tidak masalah. Dan tentu saja itu adalah salah satu tanda orang-orang yang ingin sukses, yaitu dengan tidak memilih-milih pekerjaan. Yang terakhir atau yang keempat adalah kita seringkali teralihkan. Misalnya sedang mengerjakan project A, tiba-tiba datang project B yang seru, yang menyenangkan, dan kita exciting terhadap itu. Wah, ini kayaknya mesti ku kerjakan nih. Padahal project yang pertama belum selesai kita kerjakan. Nah, kita mesti hati-hati dalam peralihan project atau peralihan pekerjaan ini. Karena segala sesuatunya mesti diselesaikan. Karena segala sesuatunya mesti dikerjakan secara konsisten dan penuh dengan komitmen. Boleh saja berpindah di proyek yang lain, tetapi proyek-proyek sebelumnya harus juga tetap diselesaikan dan tidak ditunda. Nah, itu tadi 4 alasan kita sering menunda pekerjaan. Yang pertama karena kita bosan, dan tentu saja bosan adalah hal yang manusiawi. Cukup disadari dan kemudian kita terus melakukan pekerjaan kita sampai selesai. Yang kedua, kita kewalahan, dan tadi kita mesti melakukan skala prioritas mana yang harus kita kerjakan lebih dulu. Yang ketiga, kita mengerjakan hal-hal yang tidak kita sukai, dan tentu saja itu tidak salah, dan kita tetap harus mengerjakan semua pekerjaan termasuk yang tidak kita sukai. Lalu yang terakhir, kita mudah teralihkan oleh tawaran-tawaran baru. Itu dia podcast pada saat ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe Instagram kami Barawidya, Spotify kami Barawidya, juga YouTube kami Barawidya. Terima kasih, semoga bermanfaat.